Assalamualaikum, hai. Welcome back, kembali lagi dengan Miss Tini. Pembelajaran hari ini tematik tema 8, menjaga keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 1, memahami aturan keselamatan di rumah. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Pembahasan pertama, menunjukkan waktu pada jam dinding. Penjelasannya ada di Ayo Berlatih halaman 36 sampai 38. Gambar pertama, waktu yang ditunjukkan oleh jam dinding di samping adalah pukul 1. Ditulis pukul 01.00. Kalau ditulis berarti memakai tulisan angka, bukan huruf. Lanjut. Gambar berikutnya ada pukul 6. Waktu yang ditunjukkan adalah pukul 6. Ditulis pukul 06.00. Next. Di gambar di samping ada pukul 11. Ditulis 11.00. Lanjut. Ada pukul 7. Waktu yang ditunjukkan oleh jam dinding di samping adalah pukul 7. Ditulis 07.00. Lanjut. Ada pukul 12. Ditulis pukul 12 memakai huruf tulisannya, kemudian ditulis lagi menggunakan angka 12.00. Menunjukkan tanda waktu pagi, siang, sore, dan malam. Yang pertama, menunjukkan waktu yang ditunjukkan oleh jam dinding. Gambar yang di samping ada 12, pukul 12. Pukul 12 siang tetap ditulis pukul 12. Tulisan angkanya adalah 12.00. Kemudian, jika jam 12 malam, maka disebutnya pukul 24. Tulisannya 24.00. Lanjut. Ada jam 7. Jam 7 pagi berarti menunjukkan waktu pukul 7. Tulisannya 07.00. Kemudian untuk jam 7 malam waktunya pukul 19. Ditulis pukul 19.00. Lanjut, jam dinding berikutnya ada jam 3 sore. Kalau jam 3 sore berarti waktu pukulnya adalah pukul 15. Ditulisnya 15.00. Kemudian ada pukul jam 3 malam, berarti ditulisnya adalah waktu pukul 3. Penulisan angkanya pukul 03.00. Lanjut, gambar berikutnya ada jam 9 pagi. Berarti penulisannya adalah waktu pukul 9, ditulis 09.00. Jika jam 9 malam berarti ditulisnya waktu pukul 21, angkanya 21.00. Lanjut, ada jam 8 pagi, waktu penulisannya waktu pukul 8, ditulis angkanya pukul 08.00. Kemudian ada jam 8 malam. Waktu penulisannya adalah pukul 20, tulisan angkanya 20.00. Lanjut, jam 5 pagi, penulisannya waktu pukul 5 atau angkanya 05.00. Next, ada jam 5 sore, berarti waktu pukulnya 17. Penulisannya 17.00. Lanjut, ada jam 4 pagi atau waktu pukul 4,
misalnya 04.00. Kemudian jika sore berarti waktu pukul 16, tulisnya 16.00. Malam ada pukul 22 atau disebut jam 10 malam. Pukul 22 penulisannya 22.00. Lanjut, pukul 23 atau jam 11 malam. Penulisannya 23.00. Pembahasan berikutnya, pengalaman yang mencerminkan persatuan. Beberapa sikap yang mencerminkan persatuan adalah yang persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, karena Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki beragam kebudayaan, suku, agama, dan ras yang ada di Indonesia sangat banyak dan harus dijaga keserasian. Hal ini untuk menghindari perpecahan antara warga negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan dilambangkan dengan semboyan bersatu kita teguh. Lanjut, contoh sikap persatuan dalam keberagaman. Yang pertama, menghargai ras, agama, suku, budaya, dan adat istiadat orang lain. Kita harus menghormati berbagai agama yang ada di Indonesia maupun suku budaya serta adat dan istiadat, karena setiap orang memiliki berbagai macam ragam agama, suku, budaya, dan adat istiadat. Berarti harus kita hargai dan kita harus mempunyai sikap toleransi. Lanjut, sikap yang kedua adalah tidak memilih teman, baik dalam bermain, di sekolah, maupun di rumah. Kita tidak boleh memilih teman walaupun teman kita berbeda suku, adat, ataupun agama. Kita harus saling menghormati dan menghargainya. Tugas PKN menuliskan pengalaman yang mencerminkan persatuan, khususnya dalam kegiatan ibadah. Silakan teman-teman tulis 5 contoh sikapnya dan dikerjakan di buku tulis. Untuk hasilnya difoto. Kelas 2A dikirim ke Miss Rini dan kelas 2B dikirim ke Miss Vina. Mengamati notasi lagu bulan. Berikut notasi lagu bulan ciptaan A.T. Mahmud dengan nada iramanya adalah 3/4, yakni sedang. Perlu teman-teman ketahui, pada notasi lagu di samping tanda lebih besar dan juga ada tanda lebih kecil. Tanda lebih besar artinya tekanan nada dari kuat kemudian perlahan-lahan melemah. Dan tanda lebih kecil berarti nadanya sudah lemah. Untuk syair lagu bulan seperti gambar tersebut sudah ada ya beberapa tanda-tanda yang kuat dan juga tanda yang lemah. Bisa teman-teman perhatikan. Kemudian silahkan teman-teman mendengarkan lagu bulan ciptaan A.T. Mahmud. Berikut lagunya. Mengapa kau
Oke, setelah teman-teman mendengarkan lagu yang berjudul Bulan, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ada membuat kalimat tanya. Ingat, kalimat tanya selalu diakhiri tanda tanya, kemudian di awal kalimat tanya menggunakan kata mengapa, apa, kapan, bagaimana, siapa, dan di mana. Seperti contoh berikut, Miss mempunyai gambar kue. Kemudian kita buat beberapa kalimat tanyanya menggunakan beberapa kata yang tadi sudah Miss sebut. Pertama, siapa? Siapa yang membuat kuenya? Tanda tanya. Kemudian, kapan? Kapan kue itu dibuat? Tanda tanya. Pertanyaan berikutnya ada di mana? Di mana kue itu dibuat? Tanda tanya. Kemudian, mengapa? Mengapa kuenya diberi hiasan? Tanda tanya. Lanjut, ada bagaimana? Bagaimana cara membuat kuenya? Tanda tanya. Apa? Apa saja bahan dan alat untuk membuat kuenya? Tanda tanya. Inilah contoh untuk membuat kalimat tanya. Seperti membuat kalimat tanya untuk gambar kue tersebut. Miss Lina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.